ya saya sempat yang nggak mikir ya waktu itu ya 7 bulan kok sudah lahir ya. Tapi memang ada 7 bulan kan, memang waktunya lahir kan prematur kan, ada. iya. Prematurnya udah gede, Iya, udah iya. yang siap Iya, dilahirkan iya, memang. iya, betul. Soalnya bayi yang aku pegang itu bener-bener yang kayak memang siap lahir gitu loh. Saat itu adalah tepat. Tepat. Pengertian konteksnya penanganan yang dilakukan oleh salah satu penumpang yang menolong itu adalah tepat. Nggak salah gitu loh. Iya. Kan saya sebagai benar, aku kan perias pengantin Mas, Iya, bukan dukun bayi Iya, atau bidan. Jadi kan tapi tepat. Itu yang membuat Cara saya bersyukur. pemotongannya apa semuanya katanya memang sudah sesuai dengan cukup sesuai dengan perlu prosedur. diapresiasi seperti itu. Oke. Mama gini, ya anakku sih. Mama gitu mesti ngono gitu. Mesti itu karena dia sering. Berarti sering nolong dong, Mbak. Insya Allah ya. Enggak ngomong yang gimana enggak. Anak saya kan sering gitu loh. Kayak yang seumpama nih ya di jalan gitu, yang sudah hampir aku jauh gitu, ayo balik lagi deh. Hatiku enggak kayak ada sing nahan gitu loh. Aku sampai enggak balik gitu loh. Aku lihatnya seumpama nih ya. Sudah tepatri ngomongan orang tua apa-apa. Iya, gitu aku harus kembali aku gitu. Anak saya makanya sajane pengenku video njung kan ngomong gak iso diulang lho iki ngomongnya. Yo. Enggak tak ngomong nang ibuku. Ngono lho. Bu iki lho aku ngomongnya ngene lho. Ngono ya Mas ya. Jadi gimana tadi Mbak rasanya? Lah iya rasanya kan begitu padatnya ya. Iya rasanya kan tuh kok mirip sih. Hah? Kade bener. Kalau lah iya. Lah iya rasanya. Iya serius. Kade apa kado? Kade. Kado. Terus Mbak. Lah iya, kayak artis beneran gitu. Ya apa ya waktunya ya setiap hari capek kayak ya gini. gitu ya? Ih capek loh Mas. Ini loh sampai suaraku setengah habis setengah pasti. ini. Iya. Belum lagi ya Kak telat gitu kan. Mereka kan live. Yeah. Ternyata aku telat kurang berapa menit aku harus sudah nyampe gitu kan. Ih ngeri ya, apalagi Jakarta. Iya loh. Mbak, ini live kurang 15 menit. Astagfirullah, saya lupa. Habis ngomong sama yang podcast lainnya gitu kan. Naik Gojek lupa. udah itu. Enggak naik ini. Tetap naik Grab. Naik Grab. Kan ada artis juga kalau udah telat biasanya naik sepeda motor demi enggak nelat. Lah pikirku ya gitu. Cuman emang di mana tuh saya nyarinya? Mesti nutut kurang 2 menit atau 3 menit jadi aku langsung masuk ambil lari-lari gitu. langsung gitu. Iya. Oh, di Kuningan. Oh iya. Ya untungnya seperti itu. Oh tiba ini yo. Sampai yo, itu sampai berapa? Ini yo. Jam 12 masih gitu dicari. Sampai malam. jam berapa ya? 9:30 lah. Enggak kalau malam orang sungkan lah ke aku. Oh masih ada. Ya kan karena artis kan biasanya di bandara juga ditunggu, iya. di bandara sampean gitu. Pulang rumah ya ditunggu dalam. Privasi kayaknya sudah nggak ada susah. Ya tergantung kita ya, tergantung kitanya ya. Cuman aku kan mikirnya gini loh. Kasihanlah mereka juga cari berita ya. Mungkin buat kehidupannya mereka apa segala macam. Yus lah, apa sih wong mek karek ngeladeni gitu tok gitu loh. Jadi enggak apa-apa lah, enggak masalah. Selagi aku bisa ya wis oke. Kayak masnya kemarin aku kan ternyata make upku sampai aku yang minta maaf malahan gitu loh. Enggak, saya terima kasih. Aduh, aku janjian ini loh. Tapi kok make upku belum selesai ya. Ini malah ada tambahan-tambahan gitu kan. Duh, sakno ya apa ya. Semoga besok itu bisa Mas Ian. Akhirnya kan aku ya kamu Mas. Ternyata masih bisa ya wis lah. Rezekinya pasti banyak, mulia banget perhatian. Masya Allah ya enggak lah. Iya kan bermanfaat untuk orang banyak. Bermanfaat itu aja sih pikiranku. Pasti aku dicari-cari karena bermanfaat gitu loh. Ya wis lah oke ayo gitu. Mbak ini diam-diam kita sudah mulai loh Mbak. Oh my god, iya dah. Asik dong. Asik. Memang saya kadang-kadang di bintang tamu biasanya saya nggak langsung memulai jadi. Iya. Ini nggak live kan tapi? Nggak kan. Jadi kan bisa. Tapi kalau mau di live nggak juga, nggak apa-apa juga. Kayaknya nggak diedit Mbak. Biarin aja ngalir. Mbak. Terserah Masnya aja. Memang kan kami aku sengaja cuma mau ikut aja. Iya. Oke.
Apa kabar Mbak Jupe saya panggil ya? Itu bahasa kesayangan. Okay. Itu panggilan kesayangan. Ya, jadi kalau orang-orang yang belum sayang aku nggak bakalan manggil Jupe. Saya dikasih tahu nama Mbak Jupe soalnya. Katanya gitu. Kalau belum sayang sama aku belum manggil itu, belum dekat maksudnya ya. Oke, iya, gitu kan. Berarti saya sudah dekat nih Mbak. Sudah dekat berarti Jupe. Jadi nama kan Yulia, panggilannya Lia, Mbak Lia biasanya gitu. Oh, biasanya di teman-teman umumnya Mbak Lia. Kalau sudah di jalan nih ya, di jalan Jupe. Ini pasti ini grupku ini ya gitu loh. Udah masuk yang circle yang gitu loh. Oke. Tapi aslinya kalau yang bukan circle Mbak Lia pasti. Okay. Mbak Lia. Mbak Lia ini teman-teman Victorian ini viral ini. Terus terang kami matur sembah nuwun Mbak sudah hadir ke kami. Masya Allah. Yang istilahnya podcast UMKM ini kan. Iya. Hebat. Ini ceritanya kan Mbak dari Jakarta kan sebelumnya. Dari Jakarta. Aku nganterin anakku lomba. Oke. Dia mewakili Jawa Timur itu model Indonesia, tapi anak-anak umurnya 7 tahun. Dan alhamdulillah menang semua, dia ikut 6 kategori itu menang semua sampai juara umum dia. Umur berapa itu, Mbak? 7 tahun. Oh, 7 tahun. Sorry. 7 tahun, masih kecil. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD ya. Banyak ikut lomba model-model. Datang ke Jakarta. Terus akhirnya kan datang ke Jakarta. Terus besoknya kan kita pulang naik penerbangan Pelita Air waktu itu. Susah waktu itu cari pesawat, terus kita dapatnya Pelita Air itu pun yang sudah detik-detik terakhir pokoknya. Nah itu aku penerbangan di jam 12.45. Iya. Setelah itu kita naik ya. Setelah take off sekitar 45 menit kalau nggak 40 menit. Itu aku ngelihat kayak pramugarinya itu kayak kayak kepanikan gitu, jalan ke sana jalan ke sini gitu kan. Saya potong Mbak, buat orang-orang pada penasaran. Ini pada Victorian sudah tahu belum tamu kita ini kan gitu ya? Ada tahu nggak nih? Sebelum diceritain ada tahu nggak? Belum. Jadi Mbak Yulia kan ya? Maria. Oh lengkapnya Mbak Yulia Maria. Sorry, Mbak Yulia Maria. No, I mean ya, Mbak Yulia Maria. Mohon maaf, mualaf atau sebelumnya? Enggak, namanya Yulia Maria. Seneng aja Maria. Mbak yang viral, yang hadir di mana-mana di TV dan hari ini bisa hadir di kami. Itu ceritanya berawal dari ngantar anak ikut acara model ya Mbak ya. Dan saya berprofesi sebagai Perias pengantin, dukun manten. Bukan dukun anak nih. Bukan, jadinya dukun anak sekarang. Ini proses awalnya jadi pesawat Ibu Mbak Maria tadi, tiket pesawat belinya yang jam dapatnya yang 12.45 kalau salah. Dari Malang. Bukan dari Jakarta ke Malang kan balik pulang. Balik. Terus aku duduk di bangku kalau nggak salah 7C depan sendiri ya, depan ya sama anakku. Terus setelah take off 45 menit kayak kejadi pramugarinya kayak kesana kesini gitu kan. Okay. Terus sehingga dia bilang di teleponnya itu kan, apakah ada tim medis di dalam pesawat gitu kan. Yang saya lihat waktu itu kayaknya nggak ada sih ya. Terus akhirnya yang bikin aku penasaran itu pramugarinya nyopotin kelambu di depan itu kan ada perbatasan pramugari sama penumpang itu kan biasanya ditutup seret itu dicopot. Loh, oh yo gitu sama bahasa Jawa ya. Mikirnya sudah aneh awalnya. Loh, kenapa ya gitu kan? Terus aku sebagai penumpang pasti kepo ya. Karena ini saya selalu kalau podcast atau apapun aku selalu yang bilang seperti ini. Itu pesan bapakku ya, ayahku tuh bilang gini, kalau kamu di jalan atau dimanapun ada terjadi kecelakaan atau kejadian apa gitu ya, itu kamu kalau memang naik mobil turun, terus lihatan, itu kali aja ibumu, bapakmu, saudaramu, gitu kan, itu pesan buat aku, sehingga itu yang aku ingat ya. Kenapa ya, gitu kan? Kepo pasti kan. Aku pasti lihat belakang karena itu kejadiannya di belakang sendiri mas, di kursi yang pojok sebelah kanan.
kenapa ya? Bukan gitu. Kalau saya pikirannya, kalau sorry, kalau saya pikirannya biasanya kalau ada something di pesawat, saya agak ketakutan. Sekarang ini takut naik pesawat ketinggian maksudnya. Jadi kalau ada gitu saya pikirnya ada aneh-aneh, bukan di dalam penumpangnya tapi something di dalam gitu ya? pesawatnya. Karena anehnya itu Mbaknya nggak mikir karena apa? Karena ngelepas ngelepas lampu tadi itu. Terus ada tim medis gitu loh, Mas. Bukan yang jadi ada something yang di dalam, bukan keadaan darurat bukan. Karena pesawatnya yang tenang enak gitu kan perjalanannya. Nah itu saya langsung lihat ke belakang. Ini aku harus beranjak ini dari sini. Kalaupun terjadi apa-apapun ya semua akan kena juga gitu. Terus ngapain aku duduk hanya diam? Paling nggak aku sudah berbuat apa gitu loh. Saya tuh nggak tahu kalau itu kelahiran itu, saya nggak tahu. Belum tahu sama sekali. Nggak tahu. Saya kira ada apa gitu kan. Karena aku harus lihat itu kali aja saudara aku. Something mikir apa? Ada yang sakit atau apa? Mikir sakit. Sakit lah, sakit. Nggak ada pikiran melahirkan, Iya, mana ada di pesawat. Paling nggak orang mau muntah-muntah kayak atau apa kayak gitu kan. Waktu pas naik bareng nggak sempat lihat ada penumpang yang hamil. Nggak tahu. Nggak lihat. Aku duduk-duduk aja gitu. Setelah itu aku harus berdiri nih, aku harus ke belakang. Akhirnya aku ke belakang, Mas. Nah, waktu ke belakang itu posisinya kan kursi sudah tertutup tirai begitu kan. Nah, ada ibu-ibu kan ada di situ ya, ada ibu-ibu yang berbaju biru itu yang sudah menerima bayi. Jadi proses di situ tuh cepat sekali. Jadi pecah ketuban itu sudah pecah ketuban. Ya, jadi pecah ketubannya di situ. Itu pun yang saya dengar ya, itu pun yang tahu ibu yang belakangnya ibu itu. Ibu itu, oke. Kok ada air ini ketuban, gitu. Dan dia mikirnya ini pasti ketuban ini gitu kan. Iya. Yang saya tahu juga itu waktu tanya ada ibu bertanya, ini berapa bulan sih gitu kan. Itu dia bilang 7 bulan gitu yang loh. Dia yang melahirkan 7 bulan. Ya saya sempat yang nggak mikir ya waktu itu ya, 7 bulan kok sudah lahir ya. Tapi memang ada 7 bulan kan, memang waktunya lahir kan ada. Prematurnya udah gede, udah yang siap dilahirkan memang. Soalnya bayi yang aku pegang itu bener-bener yang kayak memang siap lahir gitu loh. Ternyata kan waktu aku lihat tayangan di TV ada dokter secara yang medis, setelah menangani dari aku, dokter itu bilang sudah cukup umur. Gitu loh, sudah cukup umur. Atau ngitungnya salah mungkin ibunya. Kali aja. Memang ini sudah cukup umur gitu kan. Ya udah setelah itu ibu itu kan gimana ini. Ibu yang melahirkan ini. Bukan yang udah bawa bayi. Bayi sudah langsung brol gitu. Jadi aku lihat itu surat gitu kan. Jadi pas Mbak datang posisinya bayi sudah brojol. Langsung diambil sama itu ibu tadi. Surat gitu lihat gitu kan. Saya itu kan astagfirullah, melahirkan gitu kan. Aku gitu. Mbak itu nggak ada suara dia ngeden atau enggak langsung surat gitu. Ya? Kan ada gitu Mas. Ada. Orang sedang jalan aja langsung surat gitu ada. Enggak yang ngeden gitu. 2 gitu enggak. Tarik nafas gitu. Biasanya kan gitu. Ada Mas, itu yang langsung gitu ada. Kita laki-laki Mbak. Jadi ada, mungkin sudah ngempet gitu kan. Kita kan nggak tahu. Mungkin udah yang ngempet atau gimana langsung gitu kan bisa jadi. Nah, gimana. Nah, waktu pas saya datang itu ada ibu-ibu gini, alhamdulillah ada tim medis datang. Waktu aku datang, aku kan langsung minta kaos tangan, aku langsung gitu. Tanpa pikir panjang karena yang aku tahu, jadi gini, cerita itu ada runtunannya. Aku itu pernah ngelihat saudaraku itu bantuin persalinan. Satu kali aja cuman. Jadi aku tahu. Saudara itu dari bidan atau iya, bidan. Saya hanya melihat karena adik saya yang waktu itu lahiran. Jadi aku melihat, gitu aja. Cuman gitu aja. Sekali. Tapi yang terekam di aku banget itu aku lihat film. Film apa? Aku lupa filmnya. Barat ya, luar. Iya, barat. Proses persalinan dan memotong ari-ari. Itu jelas banget. Jadi potong ari-ari itu kan harus jelas banget di film itu. Jadi potong ari-arinya itu dari pusar, terus kan ada kayak usus gitu ya Mas ya, nyambung ke dalam ibunya gitu kan, hari-hari kan. Tempat makannya bayi. Kan bayinya udah keluar tuh. Dari pusarnya itu kan ada kayak ususnya gitu kan. Nah, itu berapa senti dari usus itu kalau di film nih ya, itu ada japit.
Ya dijapit. Dijapit dulu. Dijapit. Ini juga pengetahuan ya Mas ya. Kira-kira nanti di jalan ada melahirkan ya. Ini tolong saya di. Iya boleh. Iya kan? Iya. Ini juga pengetahuan. Jadi dari berapa senti dari pusarnya itu dijapit. Ini kalau di. Berapa senti itu berapa Bu? Bisa 5 senti. Mbak, mohon maaf Mbak. Dari itu paling nggak 5 cm lah Mas, segini ya. Segini, dari pusar segini, terus ada penjapitnya tuh. Kalau di film sama di bidan itu alatnya memang alat. Waktu itu Mbak pakai apa? Nah ini ceritanya lucu ya, kan dijapit, terus dijapit lagi. Sisanya berapa? Segini lah paling nggak. Segini juga, kira-kira sama 5 cm juga berarti ya. Nah itu dipotong, tes. Tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya. Jadi kan lepas dari ibunya, dari bayinya. Karena bayi kalau baru lahir itu zat besinya tinggi. Jadi rawan kena apakah infeksi atau segala macam. Rawan kena infeksi ya. Memang harus kalau bisa kan harus segera dipotong. Yes, betul. Harus segera dipotong. Itu yang aku lihat. Berhubung saya kan nggak ada jepit. Aku tuh sempat yang untuk nali jepit ini. Masa jepit rambut kan nggak mungkin ya. Ada tali saya bilang gitu. Ada karet gitu kan. Ada ibu-ibu sampai ini pas ngelepas apa namanya kerudung. Dia ambil karetnya. Terus aku bilang karetnya kan kotor. Ini nggak higienis ini. Nah akhirnya aku bilang ke pramugarinya, waktu aku minta kaos tangan itu aku ngelihat ada selotip. Selotip. Nah selotipnya itu agak yang kertas gitu loh, agak yang lembek, bukan kaku ya, bukan gitu. Ini bisa dibuat tali. Akhirnya aku panjangin, aku pelintir dulu Mas. Pusarnya. Ininya. Selotipnya. Nggak mungkin langsung aku gini. Jadi aku pelintir dulu sampai kayak tali. Iya benar. Nah kayak tali kan. Betul. Aku potong. Nah itu yang aku kan adegannya di situ kan ada sampai selotipnya kemana-mana itu. Ya itu aku pelintir gitu. Aku tali sampai erat set gitu, sini sama sini. Malah dua tali. Karena di pihak ibu sama di pihak aku takut kalau masih buka gitu loh. Terus akhirnya potong di tengah-tengah. Potong tengah-tengah. Kelepas kan bayinya. Sebelum kelepas, aku tuh sempat masukkan tanganku. Yang di adegan itu aku praktekin pokoknya Mas. Masukkan tangan di. Di dalam. Karena hari-hari kan harus keluar. Oh iya, biar bersih ya. Soalnya ternyata waktu saya tekan begini, ibunya tuh kan gemuk. Oh, gemuk. Keras ternyata. Kok nggak nyampe ya tanganku ke dalam gini gitu kan. Kalau gitu tak masukin aja, tak ambil. Kok pas tak ambil gini, kok susah ya? Ya emang bukan medis ya. Aku nggak tahu di dalam itu seperti apa. Baru kali itu tak masukin gini, kok susah ya aku gitu. Wis daripada nanti ususnya yang keluar. Betul. Bayanganku ya. Padahal dari usus ke situ kan masih ini nggak tahu ya. Gitu, cuman aku takut. Yang penting terus akhirnya aku tanya, ibu napasnya gimana? Ada semua adegannya. Ibu napasnya gimana? Bagus Mas Ian gitu kan. Kalau semua sesak nafas, aku mau kasih oksigen. Karena tersedia oksigen juga. Pramugari ini udah siap begini gitu kan. Setelah itu pramugari diam aja tuh sekitarnya. Iya, kayak yang siap meminta. Kamu minta apa? Tapi kalau aku yang begitu, aku nggak bisa kayak gitu loh. Suasananya seperti itu. Meskipun penumpang juga gitu yang cuman ngusuk-ngusukin kepalanya ibunya lah, ibu gitu kan. Akhirnya bayinya aku angkat, aku bawa ke. Sorry, kembali tadi yang pada saat masukin tangan, hanya cuma masukin aja. Masuk sama kayak pingin narik gitu. Menarik, bisa narik? Nggak bisa. Susah. Akhirnya nggak bisa gitu loh. Something pun nggak ada yang bisa diambil. Nggak bisa. Nggak apa-apa lah aku gitu. Yang penting ya nanti kan bisa diapalagi di dokter kandungan kan nggak masalah. Waktu itu landingnya itu kurang 30 menit. Jadi kita masih lama loh Mas. Posisi pesawat masih begini loh. Oh berarti, sorry, itu sebelum melanjutkan ini posisi pesawat sebenarnya sudah landing. Jadi karena ada kejadian. Masih begini, masih kurang 30 menit. Oh masih kurang 30 menit. Bukan sengaja memang harus mutar dulu. Aslinya landing. Enggak tapi karena ada kejadian putar dulu. Enggak. Kalau pesawat malah kalau masih lama dia harus pendaratan darurat. Itu aku setelah lihat ini benar. Pilotnya bilang dia harus cari ini pendaratan darurat. Pendaratan. Karena waktu itu sudah tertolong dan waktu landingnya sudah nggak terlalu nggak terlalu jauh dan nggak terlalu lama.
kita putuskan, beliaunya yang bilang ya, kita putuskan untuk landing tetap di Malang, di Surabaya. Oh memang dari Jakarta memang planningnya turun Surabaya ya. Oke. Gitu. Terus akhirnya bayinya di belakang, aku sekoin gitu kan. Sempat aku bilang, ayo nangis dek. Gitu. Oh iya, yang saya tadi mau nanya itu, selama dari awal sampai nangis. Diambil belum nangis itu? Nangis. Oh, nangis. Alhamdulillah nangis. Setelah mbaknya ini. Itu yang kedua. Jadi aku kepinginnya dia itu kayak di film-film gitu, apa yang aku lihat tuh nangis terus gitu loh. Nangis terus gitu loh sampai capek gitu kan. Itu untuk jantung kan menurut aku. Iya, benar untuk kerja pacu. Menurut aku. Jadi ayo nangis lagi gitu. Dan aku nyari selimut pun, Mbak selimut adanya mau kena, gak apa-apa sudah mau kena. Jadi semua yang dibungkus tuh mau kena sama ada kain apa itu ya, nggak tahu namanya orang di Jawa bilang gedong. Akhirnya tak taruh di lantai kan, tak tata kan waktu itu, terus tak gedong gitu. Pakai mukena? Iya pakai mukena sama pakai ada kain gitu kan. Karena kalau mukenanya kan yang model halus itu, kan dingin itu. Iya betul. Adem. Aku megangnya kok adem gitu loh. Jadi ada cover, ada kain putih gitu, nggak tahu itu apa ya. Terus ada itu apa namanya mukena. Setelah itu kan aku pegang gitu kan bayinya. Kok dingin ya? Masih agak anyep gitu loh, anyep ya, dingin ya. Terus minta pramugarinya untuk bisa nggak kayak AC-nya itu diturunkan, suhunya diturunkan. Akhirnya minta suhunya diturunkan gitu. Ternyata bisa, tapi tetap aja masih dingin kan. Bayinya taruh di bagian di belakang, tak gendong terus, nggak lepas. Aku ngerasain jantungnya pun detaknya ya normal, bagus gitu kan. Terus akhirnya aku kok masih dingin ya. Terus aku mikir apa ya ini ya. Aku lihat jendela di yang sebelah kiri itu jendela itu ada sinar matahari yang masuk kan. Oh kayaknya aku duduk di situ deh, biar kena sinar matahari. Di kursi penumpang ya? Di kursi penumpang. Terus aku bilang, Mas bisa duduk di situ ya? Oh silakan. Waduh kayak satu keluarga, pertolongan satu. Wah iya, pokoknya Mas. Wong aku waktu bawa bayi gini langsung tepuk tangan semua gitu kan. Seru ya. Seru di pesawat itu seru. Pengalaman yang nggak mungkin aku itu lupakan wes. Heboh di dalam satu pesawat itu, kompak semua ya. Iya, kan mereka nggak boleh beranjak dari tempat duduknya ya. Jadi ya mereka cuma kebalik gini sama videoin gitu kan. Zaman sekarang kan shoot terus ya. Masya Allah. Akhirnya tak taruh di apa? Yang lupa azan kan Bu? Nah itu aku lupanya. Harusnya Muslim. Harusnya aku tuh harusnya aku ini loh nyari yang apa? Azan. Ayo yang bisa azan gitu. Lupa karena panik. Aku itu momen yang emani rek aku gitu. Emani rek ngono iki bahasa Malang ngono. Emani rek. Iya loh, eman loh. Keren loh, semua ada yang azanin juga. Cowok datang disuruh azan. Momennya itu ngeri. Iya komplit. Iya. Lupa ya aku ya. Enggak pas posisi panik semua. Terus tak taruh di jendela itu, tanganku aja kena matahari itu anget. Ya berarti ini anget ini. Orang bayinya itu langsung kayak tenang sama ketip-ketip gitu. Benar. Aku kangen loh sama bayinya. Akhirnya. Mohon maaf Bu, Mbak. Salah lagi Mbak. Apa? Mas tolong itu ya dihapus tit gitu ya. Itu omongan jorok itu. Mbak ini cowok apa cewek? Cewek. Oh cewek. Dikasih nama waktu itu? Enggak, cuman orang-orang aja, ayo kita kasih nama, kan masih lama soalnya landingnya, jadi kita yang, ayo kita kasih nama Pelita Air apa gitu kan, orang-orang nyelutuk-nyelutuk. Pelita. Oh Pelita. Coplos mana? Apa ini? Enggak Mbak. Mbak, gara-gara Bu Nelly. Iya. Kayaknya yang di podcast ibu-ibu semua ya Mas ya. Ya. Saya Mbak loh ini. Semua. Iya. Apa Mbak dipanggil ibu itu kan? Cuman aku aja nggak mau. Gimana Mbak? Apanya? Apanya? Apa mau? Oh pesawat. Namanya Pelita. Pelita Air. Saya kok baru tahu lagi ya? Baru ya? Waduh, iki numpai Garuda. Enggak Mbak. Sama aja. Nanti jangan. Oh Pelita Air. Jadi rencana mau sebut nama? Atau akhirnya namanya gimana? Namanya ternyata kan ini ya, setelah kan kita suaminya ada waktu itu.
Enggak ada sendirian. Oh, ibu sendirian. Jadinya kan banyak podcast atau banyak siaran-siaran yang mulai dari pilot, dokter kandungan, spesialis kandungan, semua yang berapresiasi ya di TV1 di mana itu kan aku akhirnya lihat kan. Masih baru kemarin itu yang aku bersyukurnya itu ternyata dari tim dokter, tim spesialisnya itu bilang bahwa penanganan saya saat itu adalah tepat. Aduh, rasanya Mas. Saat itu adalah tepat. Penanganan konteksnya penanganan yang dilakukan oleh salah satu penumpang yang menolong itu adalah tepat. Nggak salah gitu loh. Iya. Kan saya sebagai aku kan perias pengantin Mas, bukan dukun bayi atau bidan. Jadi kan tapi tepat. Itu yang membuat cara saya bersyukur. Pemotongannya apa semuanya katanya memang sudah sesuai dengan cukup sesuai dengan perlu diapresiasi seperti itu. Karena beliaunya bukan bidan, bukan medis gitu loh. Aku perias gitu kan. Saya dengar sempat baca itu hanya berpengalaman dari film referensinya. Makanya pentingnya nonton film. Enggak, jadi makanya jangan lihat drakor terus tuh ya. Jadi lihat edukasi kayak apa, pernapasan kayak membantu pernapasan, membantu melahirkan. Ya kadang-kadang lihatlah paling enggak. Jadi nanti kalau sana di jalan saat kita tahu seperti itu, kita itu enggak yang ya apa gitu. Banyak film itu bukan hanya tentang praktek itu, kata-kata dan apa itu banyak mengandung makna yang buat kita untuk menjadi inspirasi. Saya merasakan itu kalau nonton film, Mbak. Makanya. Film-film perang. Perang. Kita lihat strategi, meskipun kita di perang pun itu ada kan. Saat kayak kita gitu kan apa kena tembak gitu ya. Itu kan juga pelajaran buat perang yang dimana kena tembus jantungnya dia harus nusuk supaya tetap dia tetap bernapas. Ada kan pernah film lupa saya itu film apa? Iya kan pernah ada. Kayak gitu juga kan itu juga pelajaran. Itu nggak mungkin dia main film dengan metode yang salah. Itu pasti harus mereka ada itu loh. Sudah ada konsultan dari pihak ini. Iya benar Mbak. Dan kemudian kembali ke heboh tadi, ini kasih nama apa? Iya, kasih nama apa ya? Pokoknya harus ada beritanya gitu. Terus setelah ibunya kalau boleh tahu mohon maaf Mbak, ibunya posisi di mana waktu itu? Pada saat mbaknya ada dua yang mau. Pada saat proses itu dia di bawah apa di kursi? Oh, di kursi. Jadi kursi dikosongin. Jadi berapa sap kursi dikosongin. Paling ini belakang nomor 2. Nomor 2 dari belakang safnya. Oke. Itu penuh loh pesawatnya. Di posisi yang di lorong ya duduknya, nggak di agak dekat jendela kan? Dekat jendela. Lah, ibu di jendela gini. Jadi tapi gini, dia ngadap posisi I see. Oke. Posisi jendela. Iya bingung kan dia makanya. Berarti saya di luar jendela dong. Enggak maksudnya jendela dia menghadap sini. Menghadap sini kan, menghadap lorong. Iya, betul. Gitu. Langsung brojol ya ceritanya. Terus pada saat setelah ibu nolong, ibunya seandainya itu belum brojol pun aku bakalan yang ibu kalau ngeden saat sakit. Soalnya aku taunya itu saat sakit langsung ngeden dan ngedennya seperti orang pup. Bukan di sini. Di sini orang ngeden kan perut berarti. Gitu kan di sini kadang-kadang ya. Itu salah kan. Harus di kayak kamu pup gitu. Oh, di perutnya. Oh iya di ini. Terus tarik nafas dulu yang panjang biasanya. Pokoknya saat sakit langsung tarik nafas gitu. Gitu. Pasti aku akan lakukan itu. Gitu, yang belum nikah sudah mulai ini ilmu ini untuk istrinya. Ilmu ya. Nanti istrimu kamu nggak kesampaian ke mana, ke rumah sakit, kamu harus bisa itu. Atau kalau pingin ngirit ya, nah itu di rumah aja. Langsung ke Mbak. Jangan. Aku bukan gitu ya. Aku tuh kayak gila kongon nyuno meneh aku kayak iso enggak mau takut gitu loh. Ragu lagi gitu kan. Kan itu mungkin waktu panik ya. Iya, keadaan yang darurat, orang itu bakalan yang keluar semuanya. Gitu loh. Gitu. Soalnya satu pesawat pun ya gitu. Ya namanya sih, melahirkan betul, ya. Enggak tanya kenapa aku pakai kacamata hitam waktu di situ. Oh, ini enggak lihat dulu ya. Wah, ini pelanggaran. Ayo, busukan nih kok pelanggaran nih Mas. Dia nggak tahu loh momen ini saya. Nah. Oh, I see. Saya punya jawaban kayaknya. Karena takut lihat darah kayaknya ini. Iya Mbak. Nah itu. Harus lihat dulu sebenarnya. Sekilas lihat Mbak, sudah lihat Mbak sekilas. Saya kadang-kadang sama Mbak. Saya lihat darah juga kayak.
Keri saya Mbak lihat. Tapi yang saya lihat tuh di ini itu Mbak. Mukena itu. Ini kok live ya? Yang di beberapa yang saya lihat ini di blur. Di blur. Ada yang di live, ada yang di blur emang. Yang saya lihat yang di blur rata-rata, Mbak. Itu Mukena itu. Loh kayak gini kok sekilas dari atas kok kayak ini. Bojone Juragan 99. Nah, buahnya yang ngomong gitu. Ini aku juga dipanggil kan MS Glow setelah ini. Iya, Mbak. Ya. Gak apa-apa Mbak, kami masih ini. Nah itu. Ini sudah kepotong berarti Mbak? Belum? Udah. Oh, udah Mbak. Udah. Bayinya cukup besar Mbak. Padahal kalau 7 bulan kok sudah besar gini ya? Udah makanya udah besar itu. Iya, paling 9 ini paling. Cukup umur, enggak cukup umur hanya bilang begitu. Kepalanya gede gini, beratnya lumayan ini pasti. 3 ini pasti. 3 pasti ini. Ini yang ngomong yang udah punya anak, belum tahu nih. Lah kayak ngono lho Mas lu ngono iki lho Mas. Enggak sampean di oma Mas. Masya Allah ya Rabbi. Kenapa Mbak pakai kacamata hitam? Ya karena aku waktu ngelihat kan aku pakai kacamata. Memang dari penerbangan proses perjalanan pakai kacamata. Aku pakai kacamata karena kalau kena sinar matahari mataku agak sensitif keluar air gitu kan. Akhirnya waktu itu pakai kacamata terus sampai ke tempat kejadian itu aku masih tetap pakai kacamata. Pas aku nolong begini, aku ingat aku pakai kacamata hitam, mau tak lepas gini. Ya, sudah lagi pegangan. Darah, tangan-tanganku ini kan darah. Ya udah sekalian. Aduh. Jangan ini tadi kalau aku pakai kacamata kok darahnya jadi hitam putih. Waktu aku pakai kacamata itu kayak keblur gitu kan. Iya, pasti. Tapi pas begini tuh kan mau merah gitu kan. Wes yo enggak ikut kacamata aja Mas. Timbangannya aku sama apa ngene. Iya benar. Nah, sebelum kesini merambah dulu nih. Berarti prosesnya mendaratnya kapan? Setelah kejadian itu berapa lama? Ya senormalnya landingnya di jam berapa itu Mas. Udah yang ada apa? Tim medisnya udah yang siap dibawa, ambulansnya juga. Siap semuanya. Terus aku sampai bawa ke dalam ambulans gitu kan. Proses mbaknya. Terus waktu saya gendong ke ambulans itu kan sama tim medis itu kan, saya bilang coba lihat pusernya. Karena saya kan pakai selotip takut gitu ya. Dipastikan lagi. Coba dipastikan bersama bidannya itu dibuka. Oke, langsung diambil penjepit yang memang asli untuk penjepitnya itu kan. Langsung dijepit gini cerek gitu, selotipnya diambil terus dibungkus lagi. Terus aku bilang saya nggak bisa ya Bu ya nganterin sampai ke tempat sana gitu kan. Soalnya anak saya itu kecil, saya tinggal. Itu anaknya ketinggalan di pesawat. Ya di pesawat. Masih di dalam pesawat? Iyalah, saya bilang, Kak, aku panggilnya Kakak. Kak, Mama mau nolongin orang. Kakak tunggu sini sampai Mama ada. Oke. Aku takutnya kan dia lepas. Gitu. Tapi memang penerbangan itu keturun Surabaya kan? Benar. Terus mbaknya balik lagi naik ke atas? Iya, balik lagi ke atas. Ambil anaknya? Ambil anakku. Penumpang yang lain sudah pada turun? Belum, masih yang berbaris gitu kan. Terus kan aku ngelangkahin orang. Iya. Permisi. Wah, ibu hebat. Terima kasih. Terus gitu Mas. Terima kasih ibu hebat. Ya, apresiasi. Terus pilotnya kan juga ini ya, nyamperin gitu. Iya. Ibu terima kasih, ibu sudah menolong penumpang saya gitu. Apa pada saat pertama kali ibu nyampe di anak bilang apa Bu? Mbak. Salah mana? Ya Allah. Iki yo. Tit ya. Apa Mbak? Aku ngene iki. Mulai lo aku. Apa Mbak? Kira-kira apa pertama kali? Apa? Mama gini, ya anakku sih. Mama iki lho mesti ngono gitu. Mesti itu karena dia sering. Berarti sering nolong dong Mbak. Insya Allah ya. Enggak mau yang gimana enggak. Anak saya kan sering gitu loh. Kayak yang semua nih ya di jalan gitu, yang sudah hampir aku jauh gitu, ayo balik lagi deh. Hatiku enggak kayak ada sing nahan gitu loh. Aku sampai enggak balik gitu loh. Aku lihatnya sama dia. Sudah tepat ngomongan orang tua apa? Iya, gitu aku harus kembali aku gitu. Anak saya makanya mama iku lho mesti ngono. Mesti gitu. Bisa lah Kak, kasihan gitu. Iya. Tapi saya yakin dalam hatinya bangga punya mama seperti ini. Apalagi saya wajahnya waktu itu ditepuk tangan semuanya. Apa wajah anak? Saya enggak lihat anak saya.
ibu lagi. Pasti saya Mbak. Soalnya kan pasti ketutup sama orang-orang yang berdiri tapi tetap di kursi. Anak saya kan yang depan sendiri. Gak sempat dijaga seseorang atau iya, yang sebelahku gini. Sebelah. Jadi aku kan di tengah, anakku yang di pinggir sini, ada ibu-ibu bawa anak juga di sini. Kita tuh juga cerita anak loh waktu itu sama ibu yang bawa anak bayi. Mbak, nggak dikasih minum nanti telinganya aku sempat gitu. Nanti telinganya ini. Iya Mbak, nanti kalau pas take off biasanya landing itu kasih susu. Oh gitu ya. Bayi masih berapa minggu gitu loh, 1 minggu atau apa gendong gitu. Oh jadi pas kalau untuk apanya itu harus dikasih minum ya Mbak? Iya, karena kan kita kadang kayak budak gitu loh. Iya, budak gitu. Kalau kayak gitu kan kita mesti nelen ludah. Jadi kalau bawa anak kecil, bawa bayi, saat take off ataupun landing ataupun di atas pesawat, kalau bisa dia dalam kondisi nyusu. Kalau nyusu kan dia langsung nelen terus. Iya. Anak kecil, anakku juga aku kasih permen. Karena kan dia nggak tahu ini kenapa. Aku harus apa kan nggak tahu. Ini kondisi apa kan nggak tahu. Kalau kita kan sudah tahu. Oh ini kondisi kurang oksigen kayak atau apa ya. Akhirnya kita ludah kan. Gitu kan. Tengah buka. Gitu Mas. Oh ini mau tahun lagi nih. Kalau bawa anak-anak gitu loh, bawa anak-anak nggak ngerti. Itu kan bisa terjadi nggak dengar akhirnya. Rusak kendang telinganya. Dan setelah kejadian itu Mbak pertama kali dihubungin siapa Mbak?